Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi seperti biasa saya ingin berbagi informasi seputar asam lambung, GERD dan anxiety buat teman-teman semuanya. Semoga kalian tambah sehat, saya juga tambah sehat. Kita semua sama-sama berjuang ke 100% sembuh total, 100% gitu ya. Jadi buat teman-teman bagaimana kabarnya ya, semoga selalu sehat gitu ya. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, yang baru nonton channel Aslam ini, silahkan subscribe dulu di bawah ini ya. Ya, silahkan kalian dukung channel ini biar bisa berkembang dengan baik dengan cara klik subscribe di bawah ini. Ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu, karena subscribe itu kan gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun ya. Bagi yang tidak suka dengan video ini jangan ditonton ya. Saya perjelas kembali, nggak usah ditonton. Kalian yang suka mengikuti, kalian like di sini karena like juga gratis ya. Jadi semoga saja video-video dari Aslam ini selalu bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan semoga saja bisa buat motivasi atau setidaknya menemani kalian untuk sharing gitu ya, lebih mudahnya gitu. Dan untuk teman-teman semua mungkin yang yang sudah lebih baik dari saya, mungkin yang sudah sembuh atau yang sudah enakan, sudah sembuh lah ya. Kalau kalian suka mengikuti channel Aslamku ini, silahkan kalian bantu jawab komen juga nggak apa-apa ya, dibantu dikasih informasi yang masih parah kasihan gitu ya. Karena kalian juga kan pernah parah gitu ya, pernah merasakan yang sensasi nano itu juga pernah ya. Jadi kita sama-sama saling berbagi informasi gitu ya. Oke, jadi di video kali ini saya ingin berbagi informasi atau sharing ya tentang asam lambung, GERD dan anxiety pastinya ya. Saya mau bahas sedikit tentang sendawa dan buang angin ya. Sendawa dan buang angin, Mas, misal ada yang tanya ya, atau kemarin ada yang tanya, Mas, saya itu sendawa terus setiap hari ya, 24 jam setiap hari saya sendawa terus ya. Apakah itu bagus? Apakah saya itu termasuk parah ya? Apakah saya itu harus ke dokter secepatnya ya? Di sini saya coba bahas ya tentang sendawa. Kalian sendawa, bisa sendawa aja udah alhamdulillah. Saya dulu nggak bisa sendawa, itu lebih sakit daripada yang bisa sendawa. Meskipun memang tidak nyaman sendawa terus, tapi kan anginnya bisa keluar ya. Kalau saya pengen sendawa tapi nggak bisa, saya paksakan itu nggak bisa. Nah, ini yang perlu kalian catat. Kalau sendawa terus lebih bagus daripada tidak bisa sendawa. Pengen sendawa tapi tertahan, nah itu lebih menyakitkan lagi. Kalian masih beruntung ya yang mungkin sendawa terus ya, meskipun itu dari pagi sampai malam lagi sendawa terus, itu nggak apa-apa. Kalian sering minum air putih hangat saja ya. Kalau saya dulu pengen sendawa nggak bisa, tertahan di dada sini, di ulu hati itu tertahan ya, rasanya lebih sakit. Kalau saya lebih baik sendawa terus ya daripada nggak bisa tersendawa. Wah, tersiksa banget. Nah, untuk kalian yang sendawa terus itu kenapa? Itu gasnya berlebihan ya. Dari lambung kita itu memproduksi gas terus ya. Jadi gas itu, nah ini sendawa, saya baru aja sendawa. Dia itu mau mencerna makanan atau tidak, dia itu mengeluarkan gas terus karena belum normal ya, karena masih ada masalah, mungkin masih ada peradangan atau masih ada bakteri Helicobacter pylori, itu juga kita nggak tahu. Nah, itu pokoknya ada permasalahan, masih ada masalah ya. Jadi kita memperbaikinya bagaimana? Dengan 3 pola hidup sehat dan jaga pantangannya dulu gitu. Itu untuk memperbaikinya. Dan minumnya air putih hangat terus ya. Untuk sendawa itu air putih hangat terus. Untuk yang susah sendawa ya seperti saya dulu, itu air putih hangat terus bagus ya. Air putih hangat terus, makannya dibantang gitu ya. Terus ada yang tanya lagi, Mas, saya dari pagi sampai
pokoknya 24 jam itu kentut terus ya. Apakah saya harus cepat-cepat ke dokter atau bagaimana? Apakah itu bagus ya, atau buang angin terus? Sebenarnya untuk buang angin, sendawa dan buang angin kentut itu sama, cuma dia beda jalurnya aja ya, ini menurut saya. Jadi ada gas, kalau gas di sendawa itu kan gas ke atas ya, di lambung ke atas ya, di lambung ke atas. Kalau kentut itu kan di usus ke bawah ya, jadi keluarnya dia di anus ya. Jadi itu intinya gas yang pengen keluar, gas yang berlebihan terus pengen keluar, pasti keluar ya. Kalau gas di dalam ruangan, kalau berlebihan pasti dia pengennya keluar, bener gak? Bener. Dan itu gas pencernaan yang berlebihan, itu nggak apa-apa. Mau kamu kentut terus sampai 1 hari, beberapa hari pun itu nggak apa-apa, lebih baik itu daripada nggak bisa kentut. Nah, saya dulu sempat nggak bisa kentut ya, susah untuk kentut tuh nggak bisa, jadi perut tuh rasanya nggak karuan, kentut susah, BAB susah ya, pokoknya susah semua. Jadi kalian beruntung lah ya, untuk yang kentut terus, sendawa terus, itu bagus daripada nggak bisa kentut, nggak bisa sendawa. Saya pernah nggak bisa sendawa, pernah juga nggak bisa kentut. Saya juga pernah sendawa terus, setelah 1 hari itu saya sendawa terus pernah, kentut terus juga 1 hari juga pernah. Saya pernah semua itu ya, ini asli, saya asli. Dan itu nggak berlangsung lama sih, cuma mungkin beberapa hari terus hilang ya, terus ganti susah, terus ganti kentut terus ya, pokoknya ganti-ganti lah ya. Jadi semua itu nggak usah kalian pikirin, yang penting kalian minumnya air putih hangat terus ya, karena air putih hangat itu gimana ya, menurut dokter itu bisa mengeluarkan gas yang berlebihan, yang terjebak di dalam itu bisa mengeluarkan ya, bisa mendorong lah ya. Air hangat itu bisa mendorong, uapnya air hangat itu bisa mendorong gas sisa pencernaan atau gas yang berlebihan itu untuk keluar dari tubuh kita melalui sendawa dan buang angin. Jadi semua itu nggak apa-apa, nggak usah kalian bingung, nggak usah bingung, ngapain bingung, semua itu nggak apa-apa, nggak berbahaya ya. Sebenarnya nggak ada yang berbahaya kalau kalian itu tahu ya, kalau kalian itu tahu dan segera diatasi, segera bagaimanapun itu harus diatasi dengan 3 pola hidup sehat dan jaga pantangan-pantangannya, dan konsumsi obat atau herbal atau apa untuk membantu gitu ya. Jadi untuk saya dulu pernah tidak bisa sendawa itu lama ya, di ulu hati itu penuh banget rasanya, di dada itu nggak enak, di ulu hati, di dada itu nggak enak, pokoknya ada angin yang mau keluar, angin besar yang mau keluar tapi nggak bisa keluar. Kalau menurut saya itu angin yang terjebak, nggak bisa keluar. Coba kalian minumin air putih hangat terus yang banyak, misal 1 kali minum tuh 2 gelas kecil ya, atau 1 gelas besar juga nggak apa-apa, yang agak hangat-hangat. Coba kalian tenggak terus, kalau nggak kuat berhenti dulu, terus nanti minum lagi, pokoknya minum sampai 1 gelas itu dihabiskan. Coba nanti pasti kalian akan sendawa terus enakan ya, anginnya itu keluar, meskipun perutnya masih ada perih-perih, ada masih begah, itu karena ada peradangan ya di dinding lambung, bisa jadi gitu, bisa jadi asam lambungnya yang berlebihan gitu juga bisa. Jadi untuk sendawa atau kentut terus tuh nggak usah bingung, itu nggak apa-apa, semuanya itu aman. Dan saran saya, sering minum air putih hangat, kalau bisa minumnya air putih hangat terus ya. Nah ini saya mau sendawa lagi. Kalau saya sekarang sendawanya udah normal ya, nggak seperti dulu. Nah ini sendawa meskipun kecil tuh udah ada gas yang keluar gitu ya. Kalau saya dulu nggak bisa sendawa, rasanya tertahan sekali ya, tertahan sekali di ulu hati ini, tertahan, nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana, bingung saya ya. Dan kalian yang sendawa terus malah juga bingung ya. Yang enak itu sendawa normal ya, itu enak. Kalau sendawa terus sih menurut saya lebih baik daripada yang tidak bisa sendawa, karena lebih menyakitkan ya. Apalagi
kentut, nggak susah kentut. Nah itu juga wah menyedihkan sekali, sakit ya. Lebih baik kentut terus, lebih baik sendawa terus daripada tidak bisa kentut, tidak bisa sendawa. Itu menurut saya. Kalau untuk yang susah kentut, susah sendawa, nah itu lebih sakit lagi. Kalau saya dulu enggak, saya bergantian ya, enggak langsung sekaligus tidak bisa sendawa, tidak bisa kentut. Wah itu sakit banget ya. Kalau misal itu berdua kentut dan sendawa itu berbarengan, nggak bisa kentut, nggak bisa sendawa, wah itu sakit banget. Soalnya anginnya itu di dalam saking banyaknya itu dia saling mendorong apa itu organ-organ tubuh kita ya. Dia itu kayak balon di dalam tubuh kita. Kita pompa terus. Dia kan semakin menekan ke seluruh organ-organnya ya. Ya, jadi itu yang bikin nggak enak. Itu nggak apa-apa, ya, tapi nggak nyaman. Ya, kita nggak nyaman. Itu semuanya nggak apa-apa, nggak akan kenapa-napa. Ya, nanti kalau kalian mungkin pas waktu gasnya itu bisa keluar semua, kalian bisa lega gitu. Itu menurut saya ya. Kalau mungkin menurut pendapat kalian itu beda ya, terserah kalian, karena setiap orang itu berhak untuk memberi pendapat atau berlogika sendiri ya. Kalau logika saya begitu. Dan untuk yang sendawa dan kentutnya belum normal, itu nggak usah khawatir, kalian tetap minum air putih hangat terus, perbaiki lambungnya dengan 3 pola hidup sehat. Pikiran, pola hidup, pola makan harus dibenerin dulu, terus jaga pantangan juga, jangan asal makan. Terus udah sehat dikit, makannya sembarangan, itu jangan dulu ya. Kalau bisa sih pengen nyoba pantangan itu kalau udah bener-bener enakan ya, dicoba pantangan tuh nggak apa-apa. Nah, kalau lebih bagus sih masalah pantangan yang mungkin seperti pedas, asam, bersantan ya, itu dihindari dulu ya. Pokoknya yang bikin kita kambuh, kalian harus tahu sendiri apa makanan yang bikin kalian kambuh atau bikin saya kambuh. Itu saya juga tahu sendiri apa makanan yang tidak cocok di saya, kalian harus tahu sendiri. Nah, terus cara mengetahuinya bagaimana? Di riset, dicoba. Misal ada rotinya coklat, ya, mengandung coklat, itu pasti tidak aman di lambung. Coba kalian coba. Kalau tidak ada sensasi berarti itu mungkin terlalu sedikit. Kalau coba kalian makan 1 kotak, kalian makan terus perut kalian nggak enak, itu nggak cocok ya gitu. Itu menurut saya gitu ya cara riset. Kalau roti coklat itu biasanya saya nggak cocok. Nah itu pasti nanti beberapa jam keluar sensasi atau begah atau nggak enak atau keliangan ya, pasti muncul. Karena orang normal pun orang semuanya itu kebanyakan dia mengeluhnya atau pernah mengalami penyakit atau sakit di perut. Sakit perut itu pasti semua orang itu pernah ya. Jadi nggak usah takut karena semua itu memang penyakit biasa, tapi yang sifatnya kronis ya. Yang sifatnya biasa sih itu penyakit biasa. Kalau seperti kita yang sifatnya kronis, yang sifatnya lama, itu saya itu merasa dunia ini tidak adil gitu ya. Kok saya aja yang sakit ya, kok nggak semuanya gitu, pasti gitu ya. Saya nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa menafkahi anak istri, jadi nggak bisa aktivitas, repot semua gitu ya. Tapi semuanya itu nggak perlu kalian pikirin. Yang perlu kalian pikirin bagaimana caranya untuk sembuh. Itu ya. Kalau kalian yang anxiety-nya udah reda, udah baikan, kalian mikirnya nggak semua itu masalah-masalah itu nggak usah dipikirin. Yang kalian pikirin bagaimana caranya untuk kita itu menjadi lebih baik, untuk bisa sembuh kembali seperti semula. Itu ya, itu tujuan kita hanya satu, pengen sembuh total. Oke, jadi gitu saja. Terima kasih untuk kalian menonton video ini sampai habis ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yang baru bergabung, silahkan subscribe dulu. Di bawah ini ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun. Terima kasih. Jadi begitu saja, kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.